الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله وصحبه ومن tabi'ahum بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jemaah sekalian, Bapak Ibu, Shaimin, Shaimat rahimakumullah. Pertama-tama mari kita memperbarui puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena tanpa terasa puasa demi puasa telah kita lewati bersama, dan pada kesempatan petang hari ini masih dalam bulan Ramadan kita meneruskan tadarus dan tadabbur kita surat Az-Zukhruf, surat yang ke-43. Petang ini kita akan masuk pada ayat 31 sampai 40. Ayat 31, ayat 21 ya. 21 sampai 30. Jadi ayatnya 21 sampai 30. Jemaah sekalian, Ustadz kita siapa ini, dokter Ustadz kita yang hadir? Belum ada ya? Belum ada. Assalamualaikum Ustaz. Karena belum ada. Ada. Oh, ada Ustadz Wahyudin ya. Jemaah sekalian, karena Ustadz Wahyudin sudah bersama dengan kita, maka kemudian kita persilakan kepada beliau untuk memandu kita, membimbing kita untuk membaca surat Az-Zukhruf, surat yang ke-43 ayat 21 sampai 30. Kepada Ustazna Ustadz Wahyudin Biwahid kita persilakan dengan segala hormat. Ya, makasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baiklah Ibu Bapak, kita lanjutkan bacaan kita pada sore hari ini pada surah Az-Zukhruf ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi Am atainahum kitaban min qablihi fahum bihi mustamsikun. min qablihi fahum bihi musyrikun. Bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun. Inna wajadna wa inna ala Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin
من نظير إلا قال مترفوها وكذلك أرسلنا من قبلك في نذير إلا قال إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون إنا وجدنا آباءنا على آثارهم قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم وجدتم عليه قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون قالوا بما كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين إنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون وجعلنا بل متعت هؤلاء وآباؤهم حتى جاءهم
مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون ولما جاءهم قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. صدق الله العلي العظيم صدق اللهم صل صل وسلم وسلم وزد وزد وبارك وبارك على على رسول رسول الله وآله وآله الأطهار الأطهار على على رسول رسول الله الله وآله وآله الأطهار. الأطهار اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على Muhammad wa ali Muhammad. Kita aturkan terima kasih banyak kepada Ustaz Wahidin Wahid yang telah memandu dan membimbing kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran surat Az-Zukhruf surat 43 ayat 21 sampai 30. Semoga Allah SWT senantiasa memancarkan cahaya ilahinya ke dalam jiwa beliau sehingga beliau bisa menjadi bagian daripada rahmatan lil alamin. Begitu juga Bapak Ibu semuanya, semoga Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semuanya dicatat oleh Allah SWT, dicatat oleh malaikat pencatat amal kebaikan untuk nanti memberikan bobot kualifikasi atas amal perbuatan Bapak Ibu semuanya di yaumil akhirah. Kita teruskan surat yang ke-43 kita, surat Az-Zukhruf. Az-Zukhruf ini artinya perhiasan emas. Turunnya di Mekah, karenanya disebut dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya adalah 89 ayat. Tadi kita sudah membaca ayat 21 sampai 30. Tadi pagi kita sudah sampai di ayat 20. Yang kita ilustrasinya adalah bagaimana patung itu dibuat dari batu gelondongan, batu yang besar. Lalu kemudian setelah itu manusia memberikan nilai-nilai ketuhanan padanya. Wa qalu a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu, dan mereka berkata. Jadi mereka orang-orang yang menyembah berhala-berhala atau apapun selain daripada Allah mengatakan lau sya'ar rahman. Seandainya Allah menghendaki, Ar-Rahman adalah Allah, ma abadnahum, kami tidak menyembahnya. Artinya penyembahan kami secara turun-temurun kepada patung-patung ataupun berhala-berhala adalah karena Allah menghendaki. Kalau Allah tidak menghendaki, tentu ini tidak terjadi. Nah, ini yang disebut nanti dengan paham Jabariyah. Jadi seakan-akan menyembah patung pun adalah kehendak Tuhan. Jadi semua perbuatan buruk manusia pun adalah kehendak Tuhan. Ma lahum bidzalika min ilm. Pendapat seperti itu bertentangan dengan ilmu. Jadi artinya ini bertentangan dengan ilmu. Makanya ilmu harus menjelaskan apa yang salah dengan ini. Inhum illa yakhrusun. Tiadalah yang mereka lakukan kecuali yakhrusun. Menciptakan, mengarang cerita-cerita saja disebut dengan bohong. Kemudian ayat 21, ayat baru. Ini berbicara tentang bahwa kitab-kitab suci sebelumnya banyak. Bahkan hampir semua agama punya kitab sucinya. Baik agama Samawi ataupun agama Aradi. Kita lihat ini yang ada di layar kita adalah semua bentuk-bentuk kitab suci. Ya, ini adalah Al-Quran. Am atainahum kitaban min qablihi fahum bihi mustamsikun.
mereka yang menyembah berhala itu, apakah kami telah berikan kepada mereka kitab suci? Artinya, bisakah kalau mereka punya kitab suci, bisakah mereka tunjukkan dalam kitab sucinya mana yang menunjukkan bolehnya menyembah selain Allah Subhanahu wa taala? Mereka yang ada di Mekah kebanyakan hanya berdasarkan angan-angan saja, cerita-cerita. Kalau mereka kami berikan kitab suci, kata Allah, seperti pada umat-umat sebelumnya min qablihi fahum bihi mustamsikun, maka harusnya berpegang teguh kepada kitab suci itu. Jadi kalau memang ada kitab suci yang kami turunkan sebelum Al-Quran ini, maka di Mekah maksudnya, hendaknya mereka berpegang teguh pada kitab suci itu. Dan kalau memang itu ada kitab dari sisi kami, kata Allah, ini ataina, kami berarti dari kitab suci dari sisi Allah, kitab samawi. Kalau seandainya ada, cukup berpegang teguh kepada kitab suci itu saja. Maka mereka tidak mungkin menemukan satu ayat atau satu kalimat dalam kitab suci itu yang menganjurkan menyembah selain daripada Allah. Baik di dalam Taurat, baik di dalam Zabur, ataupun di dalam Injil sekalipun. Tidak pernah ada satu ayat yang diktumnya menjelaskan bahwa boleh menyembah selain daripada Allah SWT. Kalau ada kemudian penyembahan di dalam kalangan agama-agama samawi itu datang belakangan. Dan itu lebih kepada persepsi, pemahaman, pendapat dari ulama-ulama mereka belakangan. Bukan bersumber daripada kitab sucinya. Ya, begitu juga kita di Islam sekarang, betapa banyak kandungan-kandungan kitab suci yang kita langgar, lalu kemudian kita bawa kepada riwayat-riwayat. Kita lebih berpegang kepada riwayat-riwayat daripada kitab suci. Artinya kita telah menggeser fungsi kita Al-Quran sebagai kitab suci dan membawanya kepada riwayat-riwayat. Tidak bolehkah kita berpegang kepada riwayat-riwayat atau athar? Jawabannya boleh. Tetapi itu adalah sekunder. Dan yang kedua, mereka kalimat-kalimat, ayat-ayat atau apapun namanya riwayat itu, entah kabar, entah hadis, entah asar, semuanya harus dibawa ke dalam naungan sorotan kitab suci Al-Quran. Karena inilah yang jelas datang dari Allah SWT. Kitab suci Al-Quran sampai kepada kita itu periwayatannya bersifat mutawatir, tidak ada perbedaan. Sedangkan hadis yang bersifat mutawatir itu hanya sedikit saja. Mayoritasnya adalah masuk kategori ahad. Dan karenanya harus masuk dalam masuk dalam sorotan hadis sahih atau bukan sahih, sahih, hasan ataupun dhaif, bahkan ada yang maudhu. Nah, dalam Al-Quran tidak mengenal istilah seperti itu. Ya, dari sisi riwayat saja Al-Quran adalah mutawatir, artinya dari Nabi berkesinambungan ceritanya sampai sekarang, berkesinambungan riwayatnya sampai Al-Quran itu dibukukan. Jemaah sekalian berbahagia, salah satu penyebab manusia bermasalah dengan agama adalah ketidakmampuan membedakan budaya dan agama. Agama tidak bisa berpisah dengan budaya. Apa sebabnya? Agama harus masuk ke dalam kehidupan manusia. Agama harus masuk dalam sendi-sendi kehidupan manusia. Nah, yang namanya manusia kan berkebudayaan. Jadi, memisahkan agama dari kebudayaan itu tidak mungkin. Tetapi memilah, menjelaskan mana agama dan mana budaya harus bisa. Kalau tidak, nanti akan kacau. Yang budaya kita anggap agama, yang agama kita sekedar perlakukan sebagai budaya atau kultur saja. Oleh sebab itulah harus kita bedakan. Dan ini nanti ayat-ayat berikutnya menjelaskan kepada mereka ketidakmampuan membedakan mana kultur dan mana agama. Nah, jemaah sekalian berbahagia, seperti Bapak Ibu lihat di layar, ini adalah salah satu contoh kultur, ya, budaya yang berkaitan dengan Maulid Nabi di Cikuang, ya, Kabupaten Takalar, ini di Sulawesi Selatan. Di sana Bapak Ibu sekalian itu acara Maulid itu besar sekali. Ya, mereka mengorbankan apa saja. Lihatlah, ada semacam ini, kemudian ada silat dan sebagainya, dan mereka mengaraknya dengan sangat-sangat meriah. Ini disebut dengan Maulid besar. Ya, kalau diterjemahkan ini Maulid besar, ya, Maulid besar Cikuang. Cikuang ini nama daerah, satu daerah di Kabupaten Takalar.
Maudu itu artinya maulid, lompo artinya yang besar. Ya, jadi maulid besar yang dilakukan di sana. Lalu kemudian menjadi tradisi kebudayaan, bahkan ada pendapat bahwa ya tidak perlu salat, tidak perlu ibadah, yang penting sudah ikut melakukan maulid. Karena kalau sudah melakukan maulid, memperingati maulid Nabi, itu sudah dapat syafaat dari Nabi. Ada pendapat seperti itu, dan ini jelas keliru. Ya. Menganggap bahwa tidak perlu lagi syariat yang lain, yang penting membesarkan maulidnya Nabi itu sudah cukup. Kenapa? Karena Nabi akan menerima kita sebagai bukti cintanya, lalu kemudian Nabi memberikan syafaat kita di akhirat, lalu kemudian syariat-syariat yang lain tidak perlu lagi. Kalau berpendapat seperti itu, tentu tidak benar. Ya, ini adalah tidak bisa membedakan namanya mana syariat dan mana kultur ataupun kebudayaan. Bahwa kebudayaan itu boleh, iya, tidak bisa dipungkiri. Tetapi kebudayaan bukan agama, dan agama bukan kebudayaan. Cuma agama tidak bisa lepas daripada kebudayaan. Seperti mana kita manusia, walaupun kita dianjurkan untuk beribadah secara mahdah kepada Allah seperti sholat, tapi tidak bisa dipisahkan dari tubuh kita. Tidak bisa dipisahkan daripada makan dan minum kita. Bal qalu, bahkan mereka mengatakan, jadi ketika dibicarakan tadi kitab suci, apa jawaban mereka? Jadi ketika Allah mengatakan, adakah kitab suci yang datang kepada kamu dan karenanya kamu harusnya berpegang teguh kepada kitab suci itu? Tapi apa jawaban mereka? Qalu, mereka menjawab, inna wajadna aba'ana. Yang kami lakukan ini adalah sesuatu yang kami temukan. Wajadna, kami temukan aba'ana. Ayah-ayah kami melakukannya. Kami menemukan moyang-moyang kami, orang-orang tua kami melakukannya. Dan orang tua kami itu bukan sendiri, ala ummatin. Mereka adalah satu umat. Jadi sungguhnya wajadna aba'ana ala ummatin. Wa inna ala atharim, dan kami terhadap kebiasaan. Athar ini kita artikan kebiasaan. Di sini artikan bekas-bekas, kita artikan kebiasaan mereka. Ya, kami ikuti muhtadun. Kami mengikuti petunjuk daripada jejak-jejak mereka. Kami mengikuti asar mereka. Jadi kami hanya mengikuti asar, kebiasaan-kebiasaan mereka. Dan itu adalah termasuk muhtadun kata mereka. Itu termasuk terpandu, tertuntun, termasuk dapat petunjuk. Nah, jadi Bapak sekalian di ayat 22 ini jelas mereka tidak bisa menemukan, tidak bisa membedakan mana kitab suci tadi dan mana asar. Mana kebudayaan, kita artikan asar ini kebudayaan. Mereka mengatakan semua yang ada dari orang tua mereka itu adalah bagian daripada agama. Ya, padahal orang tua kita itu juga tidak lepas daripada kultur. Seperti kalau tidak salah tadi pagi kita katakan, untuk menjelaskan mana kultur Arab yang dilakoni Nabi dan mana syariat, itu gampang sebetulnya. Yaitu apa yang sudah ada sebelum Nabi lahir, maka itu adalah kultur. Kecuali kemudian ada syariat, ada ayat Al-Quran yang mengukuhkannya kembali. Jadi itu harus kita lihat. Contohnya misalnya Nabi pasti sudah pakai siwak. Orang Arab sudah pasti pakai siwak sebelum Nabi lahir. Jadi dengan demikian, ya siwak bukanlah kultur, bukanlah sunnah Nabi. Kenapa? Karena sudah dilakukan masyarakat Arab sebelum Nabi lahir. Ya, jadi sudah ada sebelum Nabi lahir, bukan hanya di sekitar Mekah, tapi di berbagai tempat pada saat itu. Ya memang hanya itu. Di negara-negara seperti Asia Tenggara dan Asia Selatan yang tidak ada misalnya pohon yang bisa dibuat jadi sikat gigi, mereka biasanya menggunakan menggunakan yang merah itu, menggunakan pinang sebagai pembersih gigi. Jadi itu namanya kultur kebudayaan. Mas Kes berbahagia, dan yang namanya kebudayaan seperti itu yang diagamakan, ada juga toko-toko yang mempertahankan. Ada tiang penyanggahnya, toko-toko. Yang kita lihat di sini adalah dua toko besar yang menjadi terdepan di dalam menentang Nabi. Yang pertama adalah Abu Jahal, yang kedua adalah Abu Lahab. Ya. Dan dua-duanya ini adalah termasuk ya Quraisy, termasuk bangsa Quraisy. Abu Lahab bahkan pamannya Nabi langsung. Abu Lahab ini adalah adik daripada Abdullah.
Abu Lahab ini kalau dikasih bin, Abu Lahab bin Abdul Muthalib. Sebagaimana Abdullah bin Abdul Muthalib. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Ini adalah Abu Lahab bin Abdul Muthalib. Ya, jadi adalah paman langsung. Tapi kita lihat dua tokoh ini sangat dominan. Tambah satu Abu Sufyan. Wa kadzalika, dan begitulah. Ma arsalna min qablika. Begitulah kata Al-Quran, kata Tuhan, ma arsalna min qablika, tidak pernah kami utus rasul sebelum kamu Muhammad, fi qaryatin, di suatu negeri, min nadirin, yaitu pemberi peringatan. Tidak pernah kami mengutus nadir, pemberi peringatan, kepada suatu negeri sebelum kamu Muhammad. Ini kaknya adalah Muhammad. Illa, kecuali qala mutrafuha, kecuali orang-orang tokoh-tokoh populer di tengah masyarakat itu berkata, mutrafiyah itu orang-orang yang hidupnya bergeliman dengan kemewahan. Jadi mutraf itu adalah orang-orang yang hidupnya penuh kemewahan. Selalu disanggah, selalu Nabi ditentang oleh mereka. Qala mutrafuha, berkatalah orang-orang yang berkepunyaan pada saat itu, yang hidup mewah pada saat itu, inna, sesungguhnya kami, wajadna, kami temukan, aba'ana ala ummati. Diulangi tadi kata-kata. Jadi ternyata pengulangan di masyarakat itu karena memang ada yang menjaganya. Penjaganya itu adalah mutrafuha. Apa sebabnya? Karena mutrafuha ini hidup dari kebudayaan seperti itu, hidup dari kebiasaan yang salah seperti itu. Sehingga berbicaralah mereka, qala mutrafuha inna wajadna aba'ana. Kami menemukan aba'ana ala ummatin. Aba'ana ala ummatin. Wa inna ala athari muqtadun, dan kami inna ala athari, terhadap asar mereka, muqtadun, hanya menjadi pengikut saja. Jadi kami ini tidak membuat agama, kata mereka, kami hanya mengikuti aba'ana, orang-orang tua kami. Dan orang tua kami juga adalah ummatin, satu umat juga, artinya satu ajaran yang bersifat massal. Nah, jadi kalau kemudian kamu datang, wahai Nabi atau ke Muhammad atau ke Nadir, berbeda dengan ini, jelas kami tolak, kata mereka. Siapa penentangnya? Siapa yang menjadi tiang penyangganya? Ya mereka mutrafuha. Jadi artinya Bapak sekalian, sebetulnya masyarakat umum atau masyarakat awam pada umumnya adalah mengikuti keinginan fitrah mereka. Tetapi karena mereka terintimidasi, ditakut-takuti ataupun dijanji, dua kemungkinan. Mereka dibayar, disogok, dihidupi oleh mereka, karena ini mutraf, artinya mereka punya jaringan ekonomi yang sangat besar. Atau yang kedua, mereka diintimidasi. Dua saja. Kalau mereka tidak bisa dibayar, maka mereka diintimidasi. Nah, akhirnya kemudian masyarakat awam itu ya populer ikut kepada mereka. Inilah yang terjadi sehingga para nabi dan rasul selalu bisa dijadikan bulan-bulanan oleh kaumnya. Jadi ingat, dijadikan bulan-bulanan oleh kaumnya. Ya, dilempari batu oleh kaumnya, diusir oleh kaumnya. Kenapa? Nabi tiba-tiba menjadi sangat minoritas pada zamannya. Apa sebabnya? Karena ada provokator besarnya yang mempengaruhi pikiran massa, pikiran umat pada saat itu. Nah, sedangkan Yohanes Kaisar Bagi ini bukan hanya kata-kata seorang ilmuwan, tetapi ini adalah kata nurani semua kita. Nurani kita atau fitrah kita mengatakan kebenaran itu tidak bisa ditolak. Karena sebuah kita mencari kebenaran. Tidak ada orang yang tidak mencari kebenaran. Orang mau beli sendal, cari sendal yang benar. Mau beli sepatu, cari sepatu yang benar. Mau beli baju yang benar. Benar apa? Benar sesuai dengan tubuh mereka. Mau bikin rumah, cari tanah yang benar, dan seterusnya. Mau menikah, cari pasangan yang benar. Tidak ada yang tidak mencari kebenaran. Mau beli beras saja, cari beras yang benar, dan seterusnya. Jadi artinya apa? Menolak kebenaran itu adalah sebuah bentuk kezaliman kepada diri sendiri. Itulah sebabnya menolak kebenaran pada dasarnya adalah kezaliman pada diri sendiri, yang disebut dengan istilah kafara yakfuru, artinya menolak. Qala, berkatalah Rasul, Nabi. Awalau ji'tukum bi'ahda, maksudnya awalau. Apakah kalian tetap akan mengikuti ajaran nenek moyang kalian? Meskipun, walaupun ji'tukum, aku datang kepada kalian, bi'ahda, dengan ajaran yang lebih benar. Ahda yang sesuai dengan
petunjuk akal pikiran. Biahda, apakah kalian tetap memilih mengikuti nenek moyang kalian, sementara aku bawakan kepada kalian ajaran yang jauh lebih mulia daripada itu, daripada mimma wajadatum alaihi aba'akum, daripada ajaran yang kalian temukan dari moyang-moyang kalian. Apakah kalian menolak ajaran saya? Walaupun ajaran saya, kata Nabi, ini adalah lebih benar, ahda itu lebih sesuai dengan panduan akal sehat daripada apa yang diajarkan oleh moyang-moyang kalian. Qalu, mereka menjawab dengan tegas. Qalu ini mereka terutama dipimpin tadi oleh mutrafunnya oleh orang-orang yang hidup mewah. Inna bima ursiltum bihi kafirun. Dengan tegas mereka mengatakan, sesungguhnya kami bima terhadap apa-apa ursiltum kalian diutus karenanya, yaitu membawa kitab suci ataupun risalah, bihi dengannya, kafirun kami dengan ajaran kamu itu kafirun, kami menolak. Kami adalah kafirun, kami ingkar, kami tolak. Ya, jadi tadi itu menolak. Jadi artinya apa? Menolak kebenaran bukan karena kebenaran itu bukan kebenaran, tapi menolak kebenaran semata-mata karena mengikuti jejak nenek moyang mereka. Inilah yang disebut dengan dogma. Jadi dogma itu mengikuti sesuatu tanpa argumentasi. Mengikuti sesuatu terlepas benar atau salah. Pokoknya mengikuti, pokoknya seperti itu orang tua kami, diikuti. Apakah semua ajaran orang tua kita harus ditolak? Tidak. Patokannya adalah kebenaran. Kalau yang dikatakan, yang disampaikan orang tua kita benar, ya kita ikuti. Tapi kalau ternyata salah, ya kita tolak. Kenapa? Karena akal pikiran manusia itu bersifat selektif, memfilter, memilah, dan memilih. Itulah tugas akal pikiran kita. Memilah adalah tugas tasawur, memilih adalah tugas tasdik. Namanya akal pikiran kita. Jadi, kita diberikan akal pikiran, sehingga kemudian dengan akal pikiran itu kita tertuntut untuk memilih dan memilah tadinya itu. Memilah dan memilih. Tapi mereka pokoknya terhadap apapun yang kalian bawa kepada kami, kami tolak. Kenapa? Bertentangan dengan apa yang kami temukan dari orang-orang tua kami. Nah, jelas sebagai contohkan lagi pada Qarun. Kita cerita Qarun sebelumnya. Qarun aslinya Nabi Musa. Tadinya rajin mengaji sama Nabi Musa. Oleh Nabi Musa sudah dilatih untuk menggunakan akal sehat. Sudah dilatih untuk berpikir rasional. Sudah dilatih untuk bersikap objektif rasional. Sudah dilatih untuk menolak sikap yang disebut dengan subjektif emosional. Tetapi karena masalah materi, harta benda, seperti tadi kita lihat, rata-rata provokator menentang Nabi adalah mutrafin itu adalah orang-orang yang hidup mewah. Maksudnya di situ hidup mewah artinya bersenang-senang. Mereka adalah telah menyembah dunia, menyembah materi, menyembah kesenangan. Maka mereka itulah yang menjadi penentang para nabi, termasuk Qarun. Yang kita sudah sampaikan dulu di dalam surat Al-Qasas, bahwa Qarun itu innahu kana min qaumi Musa. Qarun itu aslinya adalah pengikut Musa. Kana min qaumi Musa. Tetapi fabaga alaihim. Lalu kemudian Qarun menyimpang dari ajaran itu setelah mereka mendapatkan proyek demi proyek yang menguntungkannya secara material dari Fir'aun. Maka mau tidak mau berpihak kepada Fir'aun dengan mengorbankan ajaran-ajaran suci yang diperkenalkan Musa kepadanya. Akhirnya apa yang terjadi? Kita tahu semuanya, akhir daripada Qarun dibenamkan ke dalam bumi, dirinya beserta hartanya. Kalau bosnya, majikannya itu Fir'aun, ditenggelamkan ke dalam laut, kalau dianya ditenggelamkan ke dalam bumi. Najib Maskaiser bahagia. Itulah sebabnya kalau orang menemukan barang berharga dari bumi, biasanya dengan harta Qarun. Karena saking terkenalnya Qarun, kalau ada orang menemukan harta benda dari bumi, yang tertimbun baru digali setelah ratusan tahun, disebut orang itu menemukan harta Qarun. Kenapa? Karena Qarun ini terkenal sangat kaya, sampai dalam surat Al-Qasas dikatakan, kunci-kunci perbendaraan hartanya saja, kuncinya
tidak bisa diangkut oleh orang kuat. Bagaimana pula dengan hartanya? Jadi artinya propertinya ada di mana-mana. Ya boleh dikatakan investasinya ada di mana-mana. Jadi karena investasinya ada di mana-mana bisa mengendalikan banyak orang. Karena setiap investasi kan mempekerjakan banyak orang. Ya, jadi setiap investasi, setiap jenis investasi atau objek investasi pasti mempekerjakan banyak orang. Nah, sehingga kemudian bisa mengendalikan banyak orang, dan celakanya yang digunakan investasi ini atau kekayaan ini digunakan untuk menentang kebenaran tadi. Ya. Fantakamna minhum. Akhirnya apa yang terjadi? Kami tenggelamkan dia. Fantakamna minhum. Kami tenggelamkan ke bumi, kami siksa, kami binasakan mereka. Lalu kemudian Allah katakan, coba perhatikan, fanzur. Perhatikanlah. Kaifa kana akibatul mukadzibin. Perhatikanlah bagaimana akibat ini. Akibat itu adalah akibat. Orang-orang yang mendustakan kebenaran. Mukadzibin di sini mendustakan kebenaran. Jadi artinya senyaman-nyamannya hidupnya pada saat itu, akhirnya berhenti juga merasakan kenyamanan itu. Iya, Qarun sedang menikmati kekayaannya, sampai kalau dikatakan kalau Qarun itu keluar dari rumahnya dengan segala macam kemewahannya, semua orang berpikir alangkah bahagianya kalau saya seperti Qarun. Seperti itu. Sedemikian mewahnya itu Qarun. Tetapi sampai kapankah Qarun menikmati semuanya? Sampai kemudian Allah membinasakannya ke bumi. Fantakamna minhum. Lalu kemudian apa yang terjadi kemudian? Qarun mungkin menikmati kekayaannya hanya sekitar 50-60 tahun. Tetapi di manakah sekarang Qarun setelah berlalu kurang lebih 3.000 tahun? 3.000 tahun sudah tidak menikmatinya. 3.000 tahun sudah harus menghadapkan wajahnya di hadapan Allah untuk bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya, menentang Rasul Allah yang diutus kepada mereka. Jadi apa artinya menikmati kenikmatan itu 50 tahun, ketimbang sekarang harus berhadapan dengan Allah, mempertanggungjawabkan semua kecongkakannya, sekarang sudah 3.000 tahun kalau kita hitungan. 3.000 tahun sekarang Qarun sudah tidak ada. Jadi artinya apa? Lamanya mereka di dalam perut bumi, lamanya Qarun di dalam alam kubur, lebih lama daripada lamanya menikmati harta benda mereka yang kurang lebih hanya 50 tahun saja. Jadi artinya apa Bapak sekalian? Hanya orang-orang yang pandirlah. Hanya orang-orang yang bodohlah yang mau mengorbankan kenikmatan jangka panjangnya demi kenikmatan jangka pendeknya. Itulah sebabnya kenapa semua orang tua banting tulang bekerja keras untuk menyekolahkan anaknya. Anaknya dibangunkan pagi-pagi. Karena semua orang tua tidak ingin mengorbankan masa depan anak-anaknya hanya karena kesenangannya anak-anak bermain-main pada waktu masa kecilnya. Kurang lebih 10 tahun masa kecil anak-anak, tidak mungkin mengorbankan masa depannya untuk 10 tahun itu. Jadi artinya apa? Fitrah manusia manapun selalu tidak ingin yang jangka panjang dikorbankan demi jangka pendek. Maka jemaah sekalian, pandirlah orang, tertipulah orang yang mengorbankan jangka panjangnya, yang selama-lamanya, yang tak terbatas, yang unlimited itu, demi kehidupannya di dunia yang sifatnya sementara ini. Begitu juga pada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau pada zaman kalau zaman Nabi Musa, penentangnya adalah Fir'aun, Qarun, Haman dan sebagainya, maka pada kisah Nabi Ibrahim, penentangnya terutama adalah Raja Namrud pada saat itu. Wa idh qala Ibrahim li abihi. Dan ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada ayahnya ataukah pamannya. Dari mana kita tahu ini adalah pamannya? Jadi bisa saja bapaknya adalah bapak tiri ataukah bisa saja adalah pamannya, saudara ayahnya. Seperti mana Abu Lahab saudara daripada Abdullah, saudara daripada bapaknya Nabi Muhammad. Sehingga Nabi kalau memanggil Abu Lahab pasti menggunakan kata ami, wahai paman. Pasti memanggilnya sebagai paman. Ataukah dalam bahasa Arab biasa juga paman karena dari kecil sudah kehilangan orang tuanya memanggilnya ayah. Di dalam surat Al-Baqarah dijelaskan bahwa terbiasa juga di kalangan masyarakat memanggil paman-pamannya dengan ayah-ayah mereka sendiri. Karena paman itu sama dengan ayah kita sebetulnya. Wa idh qala Ibrahim, dan ingatlah tatkala Ibrahim berkata li abihi kepada pamannya.
Wa qaumi, kenapa kita mengatakan pamannya bukan ayahnya? Karena yang namanya nabi itu selalu merupakan turunan manusia suci. Nabi selalu merupakan turunan manusia suci. Bahwa manusia suci tidak selamanya melahirkan keturunan suci, ya. Tetapi setiap yang namanya manusia suci pasti keturunan manusia suci juga. Jadi wa idh qala li Ibrahim li abihi, kepada ayahnya, kepada pamannya. Wa qaumihi, dan kaumnya. Innani, sesungguhnya aku, bara'un, berlepas diri. Nah, pernyataan ini jemaah sekalian harus juga dimiliki oleh orang beriman, karena tidak bisa beriman orang kalau tidak berbara'ah, berlepas diri. Mimma ta'budun, dari apa yang kalian sembah, kata Nabi Ibrahim. Jadi kita hanya bisa selamat di sisi Allah kalau kita berbara'ah terhadap apapun yang disembah, diagungkan manusia selain daripada Allah. Itu sebabnya di akhir surat Al-Fatihah, di sana ada dua, wala dan bara'. Di akhir surat Al-Fatihah, jadi setelah berbicara dari awal tentang Bismillahirrahmanirrahim, di situ Allah memperkenalkan dirinya, Ar-Rahman Ar-Rahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yaumiddin. Baru kita berjanji mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu penyerahan diri, taslim. Lalu kemudian berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Lalu kemudian siratal mustaqim itu dijelaskan. Siratal ladzina an'amta alaihim, itu namanya wilayah berwala. Ya Allah, yaitu jalan yang saya mau ikuti, jalan lurus itu adalah jalannya orang-orang yang kau beri nikmat kepadanya. Namanya berwala, berwilayah. Lalu kemudian ghair, bukan, itu adalah bara'ah, berlepas diri, berbarok. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, saya berlepas diri. Saya tidak mau ikut kepada jalannya orang-orang yang kamu murkai dan kau yang sesat. Ya, jadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, pertanyaannya, dari mana kita tahu seseorang itu maghdub dan dol? Dia sesat ataupun dimurka oleh Allah. Ya, satu-satunya cara Al-Quran kita baca. Bagaimana tipe-tipe orang yang dimurkai Allah dan orang-orang yang tersesat dalam Al-Quran. Karena alangkah celakanya kita, alangkah ruginya kita. Kalau kita beramal, ternyata kita beramal di belakang orang-orang yang Allah SWT ghadab atasnya, yaitu murka atasnya, ataukah dol dalam hidupnya, sesat dalam hidupnya. Merugilah kita. Dan nanti di akhirat mereka tidak akan mempertanggungjawabkan kita. Oleh sebab itulah kenapa Fatihah dibaca setiap sholat. Karena begitu beratnya orang memilih secara objektif rasional. Kebanyakan orang tadi memilih secara subjektif emosional. Itu bukan hanya terjadi pada kebudayaan, tapi juga terjadi pada agama-agama. Jadi agama-agama juga cenderung manusia mengikuti. Contoh misalnya Bapak Ibu sekalian. Kenapa di tengah-tengah masyarakat Katolik, rata-rata anak-anaknya nanti generasi berikutnya Katolik juga? Kenapa rata-rata masyarakat yang mayoritas agamanya adalah Protestan, nanti anak-anaknya Protestan juga? Kenapa masyarakat yang di sana Muslim, anak-anaknya juga Muslim juga? Kenapa kalau rata-rata masyarakatnya di sana misalnya Syafi'i, keturunannya Syafi'i juga? Kenapa kalau suatu masyarakat yang mazhabnya Hanafi, rata-rata generasinya Hanafi juga? Karena ini menunjukkan bahwa mayoritas orang hanya mengikuti kebiasaan orang tua. Dan hanya sedikit orang menyiapkan waktunya untuk melakukan filterisasi, untuk melakukan pemilahan dan pemilihan, untuk melakukan kerja-kerja tasawur dan tasdik dengan benar. Itu yang terjadi di mana-mana. Bahkan di sebuah masyarakat yang tidak bertuhan, ya generasinya juga tidak bertuhan juga. Dia biasanya ateis juga. Nah, jadi Bapak Ibu yang sabar bahagia, apakah kita harus seperti mereka? Jawabannya, kalau kita seperti mereka, apakah mereka bertanggung jawab nanti kita di akhirat? Kalau kita ikuti mereka, apakah mereka nanti bertanggung jawab di hadapan Allah? Jawabannya tidak. Di hadapan Allah kita semuanya diadili secara individual, secara personal, orang per orang, nafsi-nafsi. Kalau di hadapan Allah kita diadili secara nafsi-nafsi, lantas atas dasar apa di dunia kita memilih berdasarkan pilihan kolektif, pilihan bersama, pilihan orang banyak orang, pilihan kultural. Inilah lagi adalah rata-rata adalah kesalahan. Oleh sebab itulah, karena di hadapan Allah kita diperlakukan individu per individu, orang per orang, nafsi-nafsi, maka harusnya di dunia ini kita bersama dengan yang lain, kita bergaul dengan siapapun juga, berteman dengan apapun juga agamanya, tetapi tetap
pribadi-pribadi kita melakukan pencarian. Tetapi individu-individu kita melakukan perjalanan spiritual. Karena kalau kita terseret oleh apa yang ada di sekitar kita, seperti yang terjadi pada Qarun, maka kemudian orang yang bersangkutan akan menyesal. Coba kita lihat misalnya cerita Qarun di sini, karena Qarun ini menarik karena dikatakan kana min qaumi Musa. Kita lihat surat 28. Mulai dari ayat 276. Allah berfirman, Inna Qaruna, sesungguhnya Qarun itu, karena adalah tadinya, kalau karena itu adalah bentuk pasten, bentuk lampau mati, jadi adalah tadinya. Jadi Inna Qarun, sesungguhnya Qarun itu adalah tadinya. Min qaumi Musa, dari kaumnya Musa. Jadi kata kaumnya Musa di sini berarti bahwa bisa bermakna Bani Israel, bisa berarti pengikutnya Nabi Musa. Karena Nabi Muhammad kita juga mengatakan, Inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini terjauhi. Artinya kaumnya Nabi itu sudah beragama Islam, tetapi tidak menjadikan Al-Quran sebagai rujukan utama. Sehingga Nabi melapor di hadapan Allah, Ya Rabb, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Surat Al-Furqan ayat 30. Jadi inna Qaruna kana min qaumi Musa. Sungguhnya Qarun itu adalah dari kaumnya Musa. Tapi apa yang dilakukan? Fabaga alaihim. Tetapi kemudian dia menyimpang. Di baga kita artikan menyimpang, bagion. Ya, jadi makanya kan iri hati itu bagian juga, bagian bainahum. Itu dari kata baga. Jadi iri hati artinya menolak, menyimpang. Ketika kita menyimpan dari jalan seseorang, kita iri hati, kita tidak mengikutinya. Nah, fabaga alaihim. Lalu kemudian Qarun itu menyimpang dari teman-temannya yang bersama dengan Nabi Musa nih, Musa. Jadi alaihim Musa. Apa sebabnya? Wa atainahu, karena kami berikan, sementara kami berikan kepadanya. Jadi wawunya kita artikan wahal. Kenapa sementara ataukah ketika dia kami berikan kepadanya minal kunuz, perbendaraan harta yang begitu banyak. Saking banyaknya ma inna mafatihahu, kunci-kuncinya saja latanu'un, begitu berat, sangat-sangat berat. Sehingga kemudian bil usbati ulil quwah, terlalu berat bagi kelompok, bagi sekelongan orang yang kuat. Jadi orang-orang kuat saya tidak mampu memikulnya. Kemudian datanglah teman-temannya dari kalangan pengikut Musa. Iz qala lahu qaumu. Kaumnya yaitu pengikut Musa yang rajin mengaji bersama Musa datang kepadanya. Lahu kepada Qarun. La tafrah wahai Qarun, jangan kamu bergirang seperti itu. Jangan kamu menyombongkan diri. Jangan kamu larut dengan kesenangan atas harta benda kamu. Innallaha la yuhibbul farihin. Allah tidak suka orang yang suka membangga-banggakan dirinya. Lalu sebelum lanjut, langsung di tengah-tengahnya, wa bataghi fi ma ataqallahu daral akhirah. Jadi yang dikecam dari Qarun, ingat Bapak Ibu sekalian, yang dikecam dari Qarun bukan hartanya yang banyak. Ya, jadi ingat kata-katanya supaya kita jangan salah paham. Yang dikecam dari Qarun bukanlah al-kunuznya, bukan harta bendanya yang sampai kunci-kuncinya tidak bisa diangkut oleh orang kuat. Bukan itu yang dikecam. Yang dikecam Allah apanya? Yaitu farihinnya, sifat al-farhunya, sikap membanggakan dirinya yang dikecam sebetulnya. Jadi harus kita bedakan. Karena kalau kita salah memahami ayat ini, nanti kita fatalistik, mau mencari harta. Nah, padahal yang dikecam adalah membanggakan dirinya. La tafrah, jangan suka membanggakan diri. Karena innallaha la yuhibbul farihin. Lalu kalau begitu, bagaimana pandangan Islam terhadap al-kunuz, perbendaharaan harta yang banyak? Nah, di sini jawabannya. Wabtaghi, carilah. Fima, pada apa saja. Apa itu maknya? Yaitu al-kunuz tadi, perbendaharaan harta. Atakallah yang Allah berikan kepadamu. Apa yang dicari? Ad-daral akhirah. Ingat cerita kita tadi pagi? Seperti kuda, kita yang menunggangi kuda. Penunggang kuda itu ibarat dunia, kita manusia adalah penunggangnya. Kita lah yang menunggangi kuda untuk sampai ke tempat. Jangan dibalik, kita yang ditunggangi kuda. Alangkah lucunya Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu lihat di jalan,
kuda menunggangi manusia. Manusianya jalan, lari dengan merangkak kaki dan tangannya, lalu kemudian kudanya di atas. Kan lucu jadinya. Tetapi dalam hal dunia, mayoritas orang seperti itu, Pak Bu sekalian. Kalau seandainya kita bisa wujudkan, ya, kita bisa konkretkan penampilan mayoritas manusia, itu adalah orang-orang yang rata-rata dikendalikan, ditunggangi oleh dunia. Nah, maunya Allah tidak seperti itu. Dunia ini sakharakum, dunia ini kami mudahkan untuk kalian gunakan. Kalian menjadi penunggangnya, kalian adalah penarik tali kekangnya. Jangan dunia yang menarik tali kekangnya kalian. Kita yang menarik tali kekangnya kuda, sehingga kudanya kita kendalikan kiri kanan, cepat atau lambat. Makanya Al-Quran mengatakan wabtaghi fima ataqallahu daral akhirat. Carilah pada al-kunuz yang Allah berikan kepada kamu, apa yang dicari? Ad-daral akhirat. Tunggangilah dunia itu untuk menuju kepada akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunia. Tapi ingat, jangan lupakan tanggung jawabmu di dunia. Wasin kama ahsanallah. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat begitu banyak kebaikan kepada kamu. Wala tabghil fasad, jangan pernah buat kerusakan di muka bumi. Jadi jangan buat kerusakan di muka bumi, termasuk apa? Termasuk menganiaya orang apapun alasannya. Jadi apalagi jemaah sekalian, orang membela menganiaya orang di bulan Ramadan pula. Bulan Ramadan itu adalah dalam Al-Quran dikatakan kita saja diajak berkelahi, kita mengatakan saya tidak mampu berkelahi sekarang. Kenapa? Inni shaim, saya berpuasa, coba. Dan ini hadisnya sangat populer, terkenal. Jadi orang berpuasa dan orang bertakwa mampu menahan diri daripada emosinya, hawa nafsunya. Yaitu jangankan menganiaya orang, diajak lagi berkelahi sama orang dan dia tidak salah, dan dia kuat, dia mampu, tadi dia katakan, ini saya berpuasa, coba. Nah, jadi Bapak Ibu Jemaah sekalian, bagaimana bisa umat Islam yang berpuasa meminta orang yang menghormati bulan Ramadannya, sementara dianya sendiri tidak menghormati Ramadannya. Dia melakukan penganiayaan di bulan Ramadan. Dia melakukan perbuatan melampaui hawa nafsu di bulan Ramadan. Jadi Al-Quran mengatakan, la tabghil fasad, jangan buat kerusakan di mana, di muka bumi. Ini larangannya, ini larangan. Lam nahi namanya. Jangan buat kerusakan di muka bumi. Bahkan kalau di sini bukan hanya membuat kerusakan, tapi ini mencari. Artinya jangan menciptakan sebab terjadinya kerusakan di muka bumi. Apa sebabnya? Innallaha, sungguhnya Allah la yuhibbul mufsidin, tidak mencintai orang yang buat kerusakan. Jadi sudah dua jemaah sekalian. Ini adalah innallaha la yuhibbul mufsidin. Di atas tadi innallaha la yuhibbul farihin. Ini innallaha la yuhibbul farihin. Allah tidak suka membanggakan dirinya. Dia kan memang salah, dia memang pantas begitu, nah, membanggakan diri namanya. Innallaha la yuhibbul farihin. Merasa dirinya lebih baik daripada orang yang dianiayanya. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Qala innama utitu. Ini jawabannya Qarun. Qarun menjawab, kenapa saya tidak boleh? Kira-kira begitulah. Innama utitu, harta benda itu diberikan kepadaku atau saya peroleh ala ilmin indi, semata-mata karena kemampuan ilmu saya. Saya punya ilmu untuk itu. Kenapa tidak? Why not? Awalam ya'lam annallaha. Apakah mereka tidak mengetahui bahwasanya Allah itu qad ahlaka min qablihi. Betapa banyak al-qurun, generasi-generasi sebelumnya telah dihancurkan. Telah binasa, kaum-kaum sebelumnya telah binasa. Mereka adalah orang-orang yang telah menikmati dunianya dengan bermewah-mewah. Man huwa asyaddu minhu quwwatan, bahkan mereka lebih kuat. Wa aktsaru jam'a, dan mereka lebih banyak lagi mengumpulkan harta benda. Wala yus'al an dzunubil mujrimin. Kalau orang-orang pendosa ya tidak ditanyai lagi dosanya, karena memang mujrim artinya profesinya bikin dosa. Profesi dalam tanda petik. Maka coba lihat ini jemaah sekalian. Fa kharaja ala qaumihi, maka keluarlah Qarun ke tengah-tengah kaumnya. Fakharaja ala qaumi, keluarlah Qarun di tengah-tengah kaumnya, fi zinati, dengan berbagai macam perhiasannya. Ya, tangannya kiri kanan pakai gelang yang besar. Di jari-jari tangannya 5 kiri 5 kanan pakai cincin-cincin yang berbagai macam permatanya. Maka dia keluarlah fakharaja ala qaumi fi zinatin, dengan dengan kereta-kereta kencana yang begitu indah ditarik oleh 5, 6 sampai 10 kuda misalnya. Atau kalau tidak pakai kuda, mereka dipanggul oleh budak-budak yang mereka bayar.
Qala alladziina yuridunal hayata dunya. Maka melihat Qarun yang begitu mewah penampilannya, berkatalah orang-orang yang yuridunal hayata dunya, yang juga dalam hatinya, dalam benaknya memendam keinginan untuk menikmati dunia. Apa kata dia? Ya laita lana misla ma utiya Qarun. Alangkah bahagianya kami kalau kami juga diberikan seperti yang diberikan kepada Qarun. Coba. Ya laita lana misla ma utiya Qarun. Alangkah bahagianya kami seandainya kami juga diberikan karunia seperti Qarun. Innahu ladzu hazin azim. Qarun itu benar-benar bernasib baik, sangat-sangat agung, sangat-sangat mulia dengan hartanya itu. Wa qala alladziina utul ilma. Maka berkatalah orang-orang yang diberikan ilmu, dan inilah harusnya tugasnya para ulama. Inilah al-ilmu, ini adalah orang berilmu, utul ilm, yang diberikan ilmu ini adalah harusnya tugasnya para alim ulama, tugasnya para asatidz ustaz, tugasnya para habaib, tugasnya para kiai dan sebagainya, tugasnya para buya, karena namanya buya, habaib dan sebagainya, asumsinya adalah orang yang diberikan ilmu. Utul ilm. Wa qala alladziina utul ilm, berkatalah orang yang diberikan ilmu, dan itulah yang benar, ilmu yang benar. Wailakum, celakalah kalian kalau kalian pengen seperti Qarun, bermewah-mewah seperti itu. Apa sebabnya? Sawabullah, kenikmatan di sisi Allah, pahala di sisi Allah, khairun, jauh lebih baik, liman amanah, bagi orang yang beriman, wa amila shalihan. Tidak ada apa-apanya yang dimiliki Qarun di sisi Allah kalau dia beriman dan beramal saleh. Wala yulaqaha illa sabirun, dan yang karunia besar di sisi Allah itu tidak akan diberikan kecuali kalau dia sabar. Wala yulaqaha illa sabirun. Fakhasafna bihi wa bidari. Akhirnya apa yang terjadi kata Allah? Kami tenggelamkan Qarun bersama dengan kekayaannya kemana? Al-arda, ke dalam bumi. Fakhasafna bihi wa bidarihi. Kami tenggelamkan, kami benamkan Qarun wa bidari, dengan berbagai macam propertinya. Al-arda, ke dalam bumi. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu. Maka tidak ada satu kelompok manapun yang bisa menolongnya min dunillah, selain daripada Allah. Wa ma kana minal muntasirin, dan dia Qarun termasuk orang yang tidak pantas menerima pertolongan. Wa asbahal ladzina tamannau. Maka berkatalah orang yang kemarin itu, ya, ini bil amsi, yang kemarin itu berharap, ya Allah, bahagianya kami kalau kami diberikan seperti yang kau berikan kepada Qarun. Ya, wa asbahal ladzina tamannau makanu bil amsi. Maka terjadilah pada diri orang yang kemarin berharap untuk menjadi makan kedudukannya seperti kedudukan Qarun kemarin baru beberapa hari yang lalu. Apa kata mereka? Yaquluna, mereka berkata, wai ka'anna Allah, barulah dia sadar. Wai ka'anna Allah yabsutu rizqa liman yasha. Aduhai, ternyata Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya, min ibadihi wa yaqdiru, dan juga memberikan batasan-batasan. Lau an mannallahu alaina, seandainya bukan karena karunia Allah, seandainya kami seperti Qarun juga, maka la khasafa bina, kami juga akan dibenamkan seperti Qarun itu. Coba. Barulah dia sadar, ternyata karunia terbesar bukan seperti Qarun, tapi karunia terbesar seperti yang dikatakan tadi, utul ilma, yang diberikan ilmu tadi itu, yaitu apa yang ada di sisi Allah jauh lebih baik. Seandainya kami seperti Qarun, maka la khasafa bina, kami pun tenggelam bersama dengan Qarun itu. Wa ka'annahu la yuflihul kafirun, benar-benar kata mereka, aduhai, la yuflihul kafirun, benar-benar orang yang ingkar kepada Allah tidak pernah beruntung. Jadi Bapak Ibu sekalian, coba kalau dia seperti Qarun kemarin, dia ikut juga dibenamkan ke dalam bumi. Ini semua contoh-contoh kepada kita bahwa jemaah sekalian, yang tidak dikehendaki Allah itu adalah sikap arogansi, membangga-banggakan diri. Maka kalau kita punya harta banyak, gunakanlah itu sebagai kendaraan, sebagai kuda pacu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita teruskan ke sini. Jadi wa iz qala Ibrahimu li abihi wa qaumi innani bara'u mimma taqulun. Nabi Ibrahim mengatakan, saya berlepas diri. Illal ladzi fatarani. Satu-satunya kusembah, yang saya sembah adalah alladzi fatarani, adalah Tuhan yang menciptakan aku. Fa innahu sayahdin, karena dengan menyembah Tuhan yang menciptakan aku, sayahdin, dia Allah akan memandu aku, membimbing aku.
Mas Kaisar bahagia, ini kita ambil dari ilustrasi-ilustrasi ketika Nabi Ibrahim membimbing kaumnya yang menyembah bulan, bulan terbenam, menyembah matahari, matahari terbenam, menyembah bintang-bintang, bintang-bintang terbenam. Artinya semuanya itu tidak bisa dijadikan Tuhan, karena mereka berada dalam tataran relatif namanya. Hari ini kelihatan bulan, besok sudah bersembunyi. Siang matahari kelihatan, malam tidak kelihatan. Nah, jadi artinya apa? Tidak selamanya ada. Satu-satunya yang selalu ada adalah yang maha ada. Yang menyandang gelar wujud qidam baqa. Nah, inilah. Jadi harusnya di alam semesta ini yang kita sembah adalah pencipta alam semesta. Itulah yang sifatnya tunggal. La ilaha illallah. Wa ja'ala kalimatan baqiyatan. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Wa ja'alaha, dan Nabi Ibrahim menjadikan haknya kepada siapa tadi? Kalimat tadi. La ilaha illallah. Sebagai kalimatan baqiyatan. Sebagai kalimat yang kekal. Apa artinya kekal? Karena selalu ada. Selalu ada. Yang tadi itu tidak selalu ada. Matahari tidak selamanya ada. Bulan tidak selamanya ada. Bukan hanya sekarang, tapi nanti juga mereka akan hancur semuanya. Ya. Jadi semuanya bukanlah sesuatu yang berhak menyandang wujud qidam baqa. Satu-satunya yang wujud qidam baqa adalah Allah. Wa ja'ala kalimatan baqiyah baqa fi aqibihi la'allahum yarji'un. Dan dia menjadikan ini juga kepada anak keturunannya. Fi aqibihi, pada orang-orang di atas setelahnya maksudnya. Mudah-mudahan mereka semuanya yarjiun, kembali kepada Allah SWT dalam keadaan berserah diri hanya kepada Allah yang tunggal itu. Jemaah sekalian berbahagia, salah satu tanda kebesaran Allah kepada kita adalah sumur Zam-Zam. Kita tahu sumur Zam-Zam ini adalah pemberian Allah kepada seorang wanita yang telah menyerahkan hidupnya. Wanita itu secara fisik sekarang sudah tidak ada. Wanita itu pada zamannya dipandang rendah karena menurut riwayat dia adalah budak dan berkulit hitam dari Afrika. Tetapi jemaah sekalian berbahagia lalu kemudian dimuliakan karena dia menjaga kesuciannya, lalu kemudian dia melahirkan anak dari seorang nabi besar, putranya Ismail menjadi nabi besar. Dari keturunannya sampai sekarang berkelanjutan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita lihat satu-satunya air yang tidak pernah kering sampai sekarang adalah sumur Zam-Zam. Seakan-akan Zam-Zam itu memberikan pesan kepada kita tentang kemuliaan Ibrahim dan keluarganya. Ibrahim dan keluarganya dari Hajar dan Ismail. Karena dari ketiga orang inilah lahirlah air yang sampai sekarang tidak pernah kering. Padahal air ini tempatnya di mana? Di dalam gunung. Di dalam lembah yang dikelilingi oleh gunung batu cadas hitam yang tidak ada tanda-tanda kehidupan padanya. Nabi Ibrahim waktu sampai di sana melapor kepada Allah, ya Allah, saya menempatkan keturunanku di tempat yang tidak ada tanda kehidupan di sekitarnya. Artinya semua tandus di sana. Tapi tiba-tiba dari tempat itu keluar air yang sampai sekarang mengalir tak pernah habis. Jutaan orang mengambilnya setiap bulan tapi tidak pernah habis. Inilah air yang selalu ada. Bahkan airnya turun, surut pun tidak pernah. Selalu ada seperti itu. Ya. Bal matta'tu haula'i wa aba'ahum. Allah mengatakan, kenapa mereka menyembah selain aku? Padahal aku telah memberikan kenikmatan. Jadi mereka tadi berargumentasi, beralasan orang tua mereka, aba mereka. Padahal orang-orang tua mereka juga, aba'ahum, aku telah berikan kenikmatan kepada mereka, aku berikan kesenangan kepada mereka. Jadi orang-orang tua mereka semuanya tadi itu yang disebut sebagai agama moyangnya, sebetulnya mereka bertahan hidup karena aku juga berikan kesenangan kepadanya. Ya, kalau mereka misalnya tinggal di Mekah, berarti kan mereka termasuk menikmati sumur Zam-Zam tadi. Semua orang Arab di Mekah menikmati sumur Zam-Zam. Mereka bisa tinggal di sana jauh daripada tempat air yang lain karena ada sumur Zam-Zam di sana. Abu Lahab, Abu Jahal dan yang lain semuanya di sana menikmati air Zam-Zam itu, semuanya hidup di sana karena air Zam-Zam itu. Tetapi ketika datang Rasul kepadanya, hatta ja'ahumul haqqu,
ketika datang kepadanya al-haq, kebenaran yang dibawa oleh Rasul dengan kitab suci yang nyata, dengan argumen yang jelas, mereka justru menolaknya. Kita lihat ketikanya. Ketika Nabi, Rasul tadi membawa kebenaran, yang kebenaran itu mereka bisa baca, karena Nabi mengucapkannya dengan bahasa yang fasih, bahasa Arab yang fasih, seperti dikatakan tadi pagi Ustaz Wahyudin, bahasa Arab itu adalah jelas. Orang Arab itu kalau memperjelas bahasa namanya di Arab. Arab itu dari kata Arab. Di Arab itu menjelaskan fungsi-fungsi kedudukan-kedudukan kata, huruf dalam satu kalimat, dalam satu jumlah. Maka namanya di Arab. Jelas dengan bahasa yang sangat jelas. Mereka semua orang Arab yang fasih. Mendengarkan Nabi menyampaikan sesuatu juga fasih. Nah, tetapi apa yang terjadi? Mereka menolaknya. Jadi ketika kitab suci ini datang, mereka menolaknya. Tangannya mengatakan, kami menolak apa yang kamu sampaikan kepada kami. Walamma ja'ahumul haq. Tatkala kebenaran itu datang kepada mereka. Mereka mengatakan hada sihrun, ini adalah sihir. Lantas mereka mengatakan ini adalah sihir. Kenapa? Karena tidak bisa menemukan cacatnya, tidak bisa menemukan kekurangannya, maka satu-satunya yang bisa dikatakan adalah ini adalah sihir. Wa inna bihi kafirun, dan sesungguhnya bihi terhadap kitab suci itu, terhadap al-haq ini al-haq, kafirun, mereka menolaknya, mereka mengingkarinya. Nah, Bapak Ibu Jemaat sekalian berbahagia, mudah-mudahan kita jangan termasuk dalam kategori orang-orang yang ketika kebenaran datang kepada kita, kita justru bihi kafirun, termasuk ingkar kepadanya. Mungkin kita tidak mengatakan secara terbuka, saya menolak Al-Quran, tapi buktinya tidak ada kesungguhan dari kita yang dalam untuk mendalami Al-Quran. Tanda kalau kita tidak mengingkari Al-Quran, kita mencintainya. Dan tanda kita mencintainya, kita mau mengorbankan sebagian waktu kita untuk mempelajarinya. Apa sebabnya? Karena Al-Quran itu punya ruh. Dan ruhnya nanti di akhirat akan menjadi pemberi syafaat bagi kita di akhirat. Siapa yang tidak memiliki keinginan untuk mentadaburi Al-Quran, berarti tidak ada keinginan untuk menjadikan roh Al-Quran itu bagian daripada rohnya juga. Bagian daripada rohaninya. Sedangkan menjadikan roh Al-Quran bagian daripada rohani kita, berarti kita telah menempelkan roh kita dengan roh Al-Quran, dan berarti kita siap diberikan syafaat oleh Al-Quran nanti di yaumil akhirah. Haji Mas Cancer bahagia, sebelum kita tutup, kita sampaikan bahwa insya Allah besok petang, tadabbur kita mengundang kita mengundang penceramah tamu. Penceramah tamu ini namanya Syekh Ibrahim Zargar. Beliau tinggal di Iran, tetapi mereka bisa berbahasa Indonesia. Jadi insya Allah besok beliau akan berceramah kepada kita dengan bahasa Indonesia. Tentu saja bahasa Indonesianya tidak sepasih bahasa Indonesia Bapak Ibu semuanya. Jadi tapi yang jelas bisa. Ya, menurut saya di satu luar biasa, karena mereka hampir tidak pernah ke sini. Kalau ke sini hanya jalan sekali dua kali, tapi mereka bisa berbahasa Indonesia. Dan untuk ukuran orang yang tinggal di negara orang lain termasuk fasih, ya, termasuk bagus karena bisa berkomunikasi dengan baik. Dan ketika saya undang beberapa hari yang lalu, dia menyatakan kesediaannya. Insya Allah beliau besok akan datang kepada kita untuk menyampaikan ceramahnya. Kita mendengarkan perspektif dari orang luar berbicara tentang Al-Quran, tentang Islam. Ya, jemaah sekalian berbahagia, tentu saja semuanya kita seperti ajaran kita selalulah bersikap objektif rasional. Yaitu marilah kita, siapapun yang berceramah, kita lihat dengan kacamata objektif rasional. Kalau benar kita terima, kalau tidak rasional kita tolak. Jangan menggunakan pendekatan subjektif emosional. Kalau kita menggunakan pendekatan objektif rasional, kita akan terbuka menerima siapa saja. Kenapa? Karena kita tidak takut. Karena toh Allah berikan kepada kita akal pikiran. Kita bahkan mengirim anak-anak kita belajar ke Cina, kita yakin dia tidak akan jadi ateis komunis. Kenapa? Karena dia dibekali telah dengan akal objektif rasional. Kita kirim anak kita ke Amerika yang beragama Nasrani dan juga pergaulannya bebas, karena kita yakin anak kita dibekali kemampuan berpikir objektif rasional. Jadi kemanapun, kalau kita selalu memiliki kemampuan berpikir objektif rasional, kemanapun kita akan siap pergi,
dan dengan siapapun kita siap berinteraksi. Kenapa? Allah berikan kepada kita kemampuan objektif, rasional, yaitu fitrah Allah allati fatarna 'alaiha, dan atas dasar itulah puasa Ramadan diwajibkan. Puasa Ramadan adalah ujungnya Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Fada. Oh, saya Ustaz ya. Pak Nur dulu. Ya, tafadhal Pak Nur. Silakan. Afwan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu Muhammad wa ali Muhammad wa ajil barakallahu fiik. Ustaz, beri pencerahan batinnya dan lanjut dalam suluk Isra Mi'raj kita bulan ni, menuju daripada nafs haiwani, lalu insani dan akhirnya ilahi, di mana kita boleh tersasar, tersendung, jatuh dalam ayat falamma ja'ahumul haqqu saat Imam Mahdi alaihi salam zuhur. Barakallahu fi afwan bang. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Bapak sekalian, mari kita lihat dulu gambar kita di sini nih, di catatan kita di sini ya. Kita catat dulu 7 nafs dulu ya, baru kita bagi 3. Jadi kita tarik dari yang paling di bawah. Dan yang paling di bawah ya namanya nafs. Jadi N-nya kita nafs amarah. Ya. Yang kedua adalah nafs lawamah. Yang ketiga adalah nafs marhamah. Yang keempat adalah nafs mutmainnah. Yang kelima adalah nafs radiyah. Yang keenam adalah nafs mardiyah. Yang ketujuh adalah nafs kamilah. Nah, jemaah sekalian berbahagia, ini dibagi 3 ini ya, karena tadi ada nafs hewani, insani, dan ilahi. Jadi kita bagi 3. Ini adalah yang jadi nafs hewaninya tidak banyak, sebetulnya cuma 1, amarah. Jadi di sini amarah ini adalah hewani. Ini adalah hewani. Kemudian mulai daripada lawama dan mutmainnah ini. Nah, ini adalah insani. Ya. Dan ini yang terakhir, 3 yang terakhir ini adalah ilahi. Ilahiyah. Jadi masih sebagai kita lihat inilah. Makanya kita lihat untuk naik ke tahap ilahi itu yang dipanggil adalah di ujung. Ini kan bertingkat-tingkat juga. Jadi insan itu tingkat pertama lawama, sudah mulai menyesal. Masih melakukan dosa, tapi setiap melakukan dosa menyesal. Setelah itu kemudian mulai naik tingkatnya, yaitu mulai mengisi hatinya dengan cinta dan kasih sayang kepada sesama, bukan hanya kepada manusia, kepada makhluk yang lain. Kalau itu sudah terjadi, lahirlah mutmainnah, tenang dengan apapun juga. Semua yang terjadi di sekitarnya bagi dia itu adalah sesuatu yang tidak perlu tersimpan di dalam hati. Baru kemudian dari sini dipanggil naik ke atas. Ya ayyatuhan, surat Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan fadkhuli fi ibadi. Ini ibadi nih. Wadkhuli jannati. Dari sini baru wadkhuli jannati. Nah, yang paling tinggi di sini siapa? Kamilah, itu para nabi, rasul, dan orang-orang suci. Nah, jemaah sekalian berbahagia, maka puasa ini dan Al-Quran memandu kita untuk bergerak dari sini ke atas. Ya. Bergerak ke atas. Dan jemaah sekalian berbahagia, setiap saat ada insan kamil yang disimpan. Insan kamil terakhir adalah Al-Mahdi Al-Muntazar ajalallahu farajahu syarif. Jadi artinya apa? Untuk menerima ini jemaah sekalian kita harus bergerak dari bawah ke atas. Namanya anab. Ya, wa ilaina anab, wa ila rabbihim anab. Selalu harus kembali kepada Tuhannya. Jadi bergerak ke atas. Begitu kita bergerak ke atas kan harus ada role model. Role modelnya siapa? Nafsu kamilah, karena paling tinggi. Dan ini adalah syarat untuk masuk ke dalam surga. Ingat kata-katanya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi, baru wadkhuli jannati. Syaratnya seperti itu. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, siapa yang tidak merindukan datangnya manusia suci yang terakhir, berarti tidak sedang berada dalam
dalam jalan ini. Tidak sedang berada pada track yang benar. Tidak on the right track. Tidak sedang berada pada track kehidupan yang benar. Kapan kita track yang benar? Apabila merindukan yang ketujuh. Sama kalau kita sekolah, siapa yang tidak rindu jadi sarjana, berarti tidak bersungguh-sungguh bersekolah. Persoalan nanti sampai jadi sarjana atau tidak, lain soal. Tapi begitu kita sekolah, kita berharap jadi sarjana. Terima kasih. Berikutnya, Ustadz Wahidin. Iya, makasih banyak Ustaz. Barakallah. Tadi di awal-awal, kalau saya tidak keliru mendengar, itu Ustadz bercerita tentang apa nih? Diambil contoh siwak lah. Nah, itu kan sisi basyariah, basyar dari sisi Rasulullah SAW. Nah, selama ini kan kita melihat di sekitar kita, ada kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, menganggap bahwa semua, tanpa kecuali mungkin ya Ustadz ya, yang ada pada sisi Rasulullah, yang dianggap pada sisi Rasulullah, yang berasal dari sisi Rasulullah, termasuk siwak tadi, itu dianggap sunnah. Dianggap sunnah ya. Nah, apakah yang dipahami saudara-saudara kita seperti ini itu keliru atau tidak, gimana Ustadz ya? Karena juga kita tidak bisa pungkiri bahwa Rasulullah itu memang dia lahir di tengah-tengah budaya yang sudah ada waktu itu, mapan lah. Orang siwak memang sudah ada, mungkin bajunya juga sudah seperti itu gitu loh. Nah, lucunya di masyarakat kita yang Indonesia yang tidak bersiwak dan tidak berpakaian seperti ala Arab, itu seakan-akan ingin dicontoh karena dianggap itu karena Rasulullah juga melakukannya gitu loh. Mohon pencerahannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Idin. Jadi jemaah sekalian berbahagia, kita harus sampaikan bahwasanya jemaah sekalian ini melihat masalah ini harus dengan benar-benar berhati-hati dan benar. Karena apalagi kalau nanti dikaitkan dengan hadis-hadis yang lain, ini sangat menjadi masalah. Contohnya misalnya kita menganggap siwak itu sebagai sunnah. Lalu kemudian kita bawakan hadis mengatakan man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kan begitu ada hadisnya tuh. Ya. Jadi bayangkan kita mengatakan sunnah siwak itu adalah sunnah. Baru kemudian kita bawakan hadis man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia mencintai aku. Man ahya itu menghidupkan. Man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku faqad ahabbani, sungguh dia mencintai aku. Wa man ahabbani ma'i fil jannah, dia akan bersama aku di surga. Coba. Hadis ini benar. Jadi ingat, hadis ini benar. Tetapi apa yang disebut dengan sunnah? Nah, ini perlu saya katakan tadi. Bayangkan kalau siwak dianggap sebagai sunnah, berarti apa? Untuk masuk surga cukup dengan siwak. Ya. Dan menurut cerita yang ada di Jemaah Tabligh, itu dulu umat Islam pernah kalah besar hanya karena meninggalkan siwak. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau saya ceritakan kepada Bapak Ibu sekalian, mungkin pernah dengarkan. Jadi menurut cerita ini yang berhidup di masyarakat kita, terutama ikhwan-ikhwan kita Jemaah Tabligh, bahwa pernah dulu pasukan yang dikirim oleh Umar bin Khattab itu tidak bisa menembus pertahanan tentara Romawi. Ya, tidak bisa menembusnya. Setiap terjadi kontak senjata pasti kalah. Akhirnya kemudian diutuslah utusan kembali ke pusat di Madinah. Ada apa gerangan? Kok tiba-tiba sekarang umat Islam tidak bisa mengalahkan musuhnya? Maka diutuslah seorang ahli, ya semacam konsultan, untuk melihat apa yang terjadi di sana, apa yang mereka tinggalkan kok tidak bisa mengalahkan musuhnya. Maka dikirimlah seseorang ke sana. Setelah berada di tengah-tengah mereka beberapa hari, di tengah pasukan maksudnya yang berperan di garis perbatasan dengan Romawi ini, lalu kemudian mereka menemukan bahwa ternyata mereka meninggalkan sunnah Nabi yang sangat penting, yaitu siwak. Jadi sejak mereka berkemah di sana, mereka tidak bersiwak. Maka berpidatolah utusan dari pusat ini, pemerintah pusat, bahwa pantas saja kalian tidak bisa mengalahkan tentara Romawi. Karena kalian telah meninggalkan sunnah Nabi yang sangat penting, yaitu bersiwak. Maka kalau kalian ingin menang, mulai besok kembalilah kalian bersiwak.
Maka jemaah sekalian, mulai besok, setelah ini kan sore pengumumannya, mulai besoknya, mulai mereka semuanya bersiwak, rajin bersiwak. Pada saat ketika mereka semuanya, tentara Islam ini semuanya bersiwak secara rame-rame, lalu kemudian tentara Romawi datang mengintip dari jauh, dari atas tempat yang tinggi, dan dia melihat umat Islam semuanya sedang bersiwak. Langsung ditanamkan, kata cerita ini, langsung ditanamkan ketakutan di dalam tentara Romawi. Karena mengatakan kepada bosnya, kepada celaka kita orang kepada si pengintip tadi, pengintai. Dia katakan umat Islam sudah nekat. Kenapa? Sekarang mereka semuanya lagi mengasah giginya. Mereka sepertinya akan memakan kita semuanya. Akhirnya sejak itu tentara Romawi ketakutan dan pasukan umat Islam menang. Cerita ini hidup jemaah sekalian berbahagia. Begitu pentingnya sunnah seperti siwak. Nah jemaah sekalian berbahagia, kalau begitu apa sih sebetulnya sunnah? Ya. Kalau kita periksa dalam Al-Quran, sunnah Nabi yang paling penting itu adalah mencintai keluarganya. Karena ayatnya mengatakan ku anfusakum ahlikum nara. Mulailah daripada keluargamu yang paling dekat. Al-Quran mengatakan innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait. Ketika Nabi mengatakan dalam Al-Quran qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, apa yang harus diikuti? Diikuti terutama cintanya kepada Nabi dan keluarganya, dan dipasangkan dalam surat Musyawarah kemarin ayat 23 bahwa la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddah fil qurba. Ya. Illa al-mawaddah fil qurba. Nah berarti sunnah Nabi yang paling besar adalah cinta kepada keluarganya. Terbukti Nabi setiap berjumpa dengan Al-Hasan dan Al-Husain, berdiri Nabi kalau menyambutnya. Kemudian walaupun ada tamunya, didudukkan di atas pangkuannya. Dicium lehernya si Husain, dicium bibirnya si Al-Hasan. Coba. Tanda cintanya kepadanya. Bahkan dalam banyak hadis, setiap Nabi akan pergi ke masjid salat subuh, selalu lewat di depan rumahnya Ali dan Fatimah dan mengatakan, wahai ahlul bait, Allah menyucikan kalian dengan sesuci-suci, yang membaca surat surat Al-Ahzab ayat 33. Innama yuridu, setiap Nabi lewat. Ini kesaksian dari seorang yang datang ke sana bertugas selama 6 bulan. Selama 6 bulan katanya saya ada di Madinah, selalu melihat Nabi kalau pagi-pagi lewat di depan rumahnya Fatimah, mengatakan innama yuridullah liyuzhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Seperti itu. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, saya seribu sayang, sunnah tiba-tiba dilihat hanya sekedar siwak saja. Loh, apakah siwak tidak boleh? Boleh-boleh saja. Tetapi kalau ada teknologi yang lebih bagus, alat yang lebih bagus, ya kenapa tidak? Karena namanya siwak itu kan alat saja. Apa substansinya? Substansinya adalah kebersihan. Kebersihanlah yang dibicarakan dalam Islam. Namanya tohara. Namanya bersuci. Jadi inti daripada Islam adalah bersuci. Mensucikan diri kita juga. Melepaskan diri dari najis. Maka alatnya bisa diganti. Dengan demikian, kita bisa menggunakan sikat gigi yang ada sekarang. Tapi kalau mereka melakukan silakan aja. Tapi kalau mengatakan bahwa hanya itu sunnahnya Nabi, dan kalau tidak melakukan itu berarti tidak menghidupkan sunnah Nabi, ini jelas keliru. Sunnah Nabi apa kalau begitu? Suci, bersih. Ya, terima kasih. Ada lagi yang lain? Ada Ustadz, tapi Pak Max angkat tangan. Mau Pak? Silakan Max. Ya, Pak Max. Ustadz, Anda cuma pengen tanya doang. Ini kalau dalam konteks dunia kan hukum itu bersifat positif. Artinya ketika sudah termanifestasi terwujud, misalnya berbuat aniaya dan sebagainya. Nah dalam konteks misalnya orang kayak memprovokasi atau memberikan sebuah wacana yang akhirnya mendorong orang lain berbuat zolim, aniaya dan sebagainya, itu dalam Islam itu gimana Ustadz? Dalam pandangan Islam. Terima kasih Ustadz. Apakah dia lebih berat dosanya atau gimana gitu? Terima kasih Ustadz. Iya, jelas dosanya lebih besar. Tapi yang terprovokasi bukan berarti tidak berdosa. Yang terprovokasi bukan berarti tidak berdosa. Kenapa? Karena yang bersangkutan Allah telah berikan kepadanya akal pikiran juga. Harusnya supaya tidak terprovokasi selalu tadi menggunakan pendekatan objektif rasional, jangan subjektif emosional. Jadi setelah itu kemudian ya yang melakukan, karena provokasi sendiri dosa. Yang ikut kan bukan provokator, dia terprovokasi namanya. Jadi perbuatan provokasi sendiri adalah tidak boleh dalam agama. Karena provokasi itu kan berarti membangkitkan emosi, bukan rasio. Ya.
Makanya yang diajarkan dalam Islam itu adalah Iqra, membaca, belajar. Allamal insana malam ya'lam. Allah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Perbuatan Allah adalah perbuatan mengajar. Jadi harusnya perbuatan seluruh manusia adalah mengajar, bukan justru memprovokasi. Yang namanya provokasi itu artinya menanamkan kebencian kepada pihak lain, itu provokasi namanya. Tapi kalau menanamkan kecintaan kepada orang lain, ya bukan provokasi namanya. Jadi provokasi itu adalah menanamkan kebencian, amarah kepada satu orang atau sekelompok orang, atau satu institusi atau satu negara, itu bisa terjadi seperti itu. Atau pada agama lain. Kita juga bisa memprovokasi orang untuk membenci agama lain, sehingga kita ketika melihat agama lain penuh dengan amarah, itu juga provokator namanya. Kesimpulannya, provokator sendiri adalah perbuatan yang tercela, dosa besar. Jelas dianya sendiri sudah provokator, ya dosa besar. Dan pada saat yang sama dia pasti ada di tempat itu melakukan juga aniaya, berarti dia dia melakukan dua perbuatan, yaitu memprovokasi dan ikut terlibat dalam penganiayaan kalau dia ada di lokasi. Yang namanya provokasi itu adalah semua nanti orang yang melakukan tindakan aniaya, dia dapat dosanya, kan dia provokasi. Ya, sebagaimana kalau kita mengajar, semua orang yang kita ajar, nanti kita dapat pahalanya. Jadi kalau kita mengajar, semua nanti orang yang belajar dari kita mengamalkan, kita dapat juga bagian dari sana. Jadi kita dapat sharing pahala. Nah, provokator, kalau orang itu terprovokasi, dapat sharing dosa juga dari orang yang terprovokasi. Apalagi kalau dia juga ikut dalam penganiayaan itu. Kalau tidak ada lagi, Bu Dokter tadi di kalau konteks ayatnya ada, Ustaz. Kalau konteks ayat terkait hal itu. Ya, itu tadi pagi kita sudah lihat di dalam surat Al-Qalam. Jadi buka surat Al-Qalam. Ya. Surat Al-Qalam itu periksa dari ayat 1 sampai tadi kurang lebih ayat 20. Itu larangan provokasi. Ya, itu kan Ustaz. Ya, Afwan. Dari Mbak Yasani, kalimat yang menyebutkan bahwa yang hartanya banyak akan lebih lama dihisab. Ya, ini saya juga tidak ngerti. Saya belum dapat dalam Al-Quran ini ya. Karena Tuhan itu tidak seperti itu. Tuhan itu semua sudah tercatat ya. Jadi kalau membayangkan yang hartanya banyak lama dihisab, kita tuh membayangkan Tuhan dengan bayangan kita hidup di abad 10 abad yang lalu, ketika belum ada kalkulator, ketika belum ada penghitungan digital seperti sekarang. Iya. Coba masuk di dalam Google, ketik misalnya Presiden Joe Biden, itu langsung keluar itu miliaran data dalam hitungan detik. Kok masa Tuhan menghitung hartanya orang bisa banyak sekali, lama sekali? Ya, saya kira ini adalah membayangkan semuanya sudah tercatat kan? Dan semuanya tinggal dikasih bukunya saja. Kalau dalam Al-Quran itu dikasih bukunya saja. Bukunya baru dia lihat sendiri, oh saya salah di sini, oh saya salah di sini gitu. Jadi kalau kita dalam Al-Quran itu tidak pernah kita temukan Allah menghitung mereka. Yang ada adalah Allah berikan kepada kitabnya masing-masing. Masing-masing orang melihat kitabnya, menonton videonya sendiri dengan seakan-akan kembali hadir pada kejadian itu. Jadi berbentuk metaverse. Jadi nanti di akhirat itu video kita adalah menggunakan suasana metaverse. Kita seperti hadir kembali dalam kejadian itu. Ya, begitu. Jadi ini adalah Jadi mungkin maksudnya dulu orang ulama itu Ustaz dulu atau Nabi, maksudnya agar kita benar-benar berhati-hati kalau mencari harta. Tapi kalau kita bayangkan lama seperti menghitung 1, 2, 3, 4, itu tidak mungkin Tuhan kita bayangkan seperti itu. Muhammad, banyak sahabat Nabi yang kaya raya. Bagaimana? Makanya tadi kita sudah sampaikan, yang dikecam itu tadi bukan kekayaannya, ingat tadi ya kita sampaikan. Bukan kunuznya, bukan harta bendanya yang dikecam. Yang dikecam itu adalah farihinnya, la yuhibbul farihin tadi, innallaha la yuhibbul farihin. Lagi-lagi yang dikecam itu bukan hartanya, bukan hanya sahabat Nabi, bahkan Nabi ada yang kaya raya, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, itu kaya raya. Jadi ingat, tidak ada ayat yang mengecam kaya raya. Kenapa? Yang namanya dunia, yang namanya kekayaan itu ciptaan Allah juga. Bahkan berkali-kali kita sampaikan di sini bahwa apapun di sekitar kita itu adalah lokus, mazhar, tajalli daripada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi
tidak ada kecaman terhadap benda-benda itu. Kemudian apalagi nih yang dari Bu Yeni. Apa kalau sudah mencapai tingkatan mutmainnah bisa turun lagi ke tingkat nafs amarah? Bisa saja kalau dia tidak istiqamah. Ya, tidak istiqamah. Orang hafal Quran aja bisa tiba-tiba membunuh dengan sangat sadis. Ya. Jadi oleh sebab itulah kapan kita bisa turun? Yang paling contoh lagi iblis. Iblis itu apalagi kekurangannya tingkatannya. Dia berada di puncak, dia beribadah, dia berbicara dengan Tuhan. Tapi kenapa tiba-tiba? Nah itu dari tadi. Lalu bagaimana caranya supaya kita tidak turun? Selalu jangan merasa mampu, selalu jangan merasa suci, selalu jangan merasa paling benar. Selalulah merasa kita ini bodoh, kita ini adalah orang yang kotor sekali. Makanya kalau kita baca doa kemarin selalu dalam tu nafsi, kan begitu. Ya Allah saya menzalimi diriku, ya Allah saya menzalimi diriku. Padahal siapa yang mengajarkan doa ini kepada kita? Nabi Khidir. Ya, luar biasa. Dan bagaimana cara mempertahankan serta meningkatkan terus? Ya, jadi caranya ialah selalu bergabung dengan majelis-majelis seperti ini. Karena majelis seperti ini adalah seperti tempat pemandian. Kalau kita tadinya keluar panas, gerah, berkeringat, begitu kita mandi, segar lagi. Nah, kita mandi setiap saat dengan ayat-ayat Allah, maka kita akan merasa segar. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas pertanyaannya dan kehadirannya. Semoga Bapak Ibu semuanya dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, dimurahkan segala urusannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Ustaz. Terima kasih Bapak Ibu. Syukran Ustaz. Terima kasih Bu Dokter. Semua. Assalamualaikum.